Pemirsa catatan Olga, saya mau ke masjid. Saya harus sholat isya. Karena tadi saya juga habis syuting Facebooker, ya. Nah sekarang saya sholat di Masjid Al Bakri. Di sini ada batas suci, berarti nggak boleh sendalnya masuk sampai ke sana. Tapi saya ambil air wudhu dulu. Mencari benda, namun sudah ditetapkan aturan. Kos yang Allah inginkan, yang Allah perhitungkan, bukan harta atau benda. Sendal saya harus dibuka. Harta kita, Allah tak melihat. Jabatan kita, Allah. Oh, jatuh jambul. Yang mahal itu beli di Eropa. Bagaimana? Bukan sombong, gue kan ngomong benar. Benar mau beli di Eropa. Oh ya. Sebelum melakukan syuting catatan Ci Olga, Olga terlebih dahulu melakukan sholat isya di salah satu masjid. Bagi Olga dan tim, tak ada alasan apapun untuk meninggalkan sholat lima waktu. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Luar biasa, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tapi Allah harus tetap ada Allah. Karena rezeki, ya jodoh, mati, semua Allah diatur. Jadi kita jangan pernah hidup di dunia, mengejar dunia terus. Kita juga harus mengejar akhirat. Hari ini saya masih di catatan Olga dan masih banyak yang harus Olga jalanin. Olga harus cari target catatan Olga. Pemirsa jangan kemana-mana. Itu di sana. Assalamualaikum. Sini, kenapa kamu nangis? Hah? Duduk sini sama kau. Kamu ngapain malam-malam di sini? Saya ditolong sepatu. Kamu sholat sepatu. Iya. Emang kamu tinggal di mana? Di sini aku ngobrol sama teman-teman. Kontrak sama teman-teman. Iya. Orang tua di mana? Orang tua di Pangalengan. Apa? Orang tua di Pangalengan. Pangalengan. Di mana? Dekat Bandung.
Oh di Bandung, Iya. semuanya di sana. Iya. Loh kamu kenapa ke Jakarta? Saya kerja di sini. Udah berapa lama kamu dagang soal sepatu kayak begini? Udah 2 bulan. 2 bulan. Iya. Sama teman-teman apa nih, teman-teman main atau teman-teman apa tinggalnya? Iya, sama teman-teman. Orang tua kamu kerja apa? Orang tua aku kerja memetik tomat. Kerjaannya metikin tomat. Iya. Terus itu yang mana? Cewek apa cowok? Itu ibu sama kakak juga memetik tomat. Oh. Bapaknya kamu kemana? Bapak kerja Kerja apa? apa di kebun orang. Kerja di kebun orang. Iya. Oh jadi kuli tani? Iya. Kerja di kebun orang? Iya. Kamu sekolah masih? Enggak, udah keluar. Keluar dari sekolah? Iya. Kenapa keluar dari sekolah? Aku nggak punya biaya. Gak punya biaya Iya. buat melanjutin sekolah? Iya. Tapi kamu sekolah nggak sebelumnya? Iya, Apa? pernah. Kamu sampai kelas berapa? Kelas 6 SD. 6 SD. Mau ke SMP nggak ada biaya, akhirnya berhenti. Iya, ijazah juga nggak ada. Ijazah nggak ada. Kenapa? Ijazahnya terhanyut banyu. Ayo, ikut kalau kayak. Ini barang-barangnya. Ikut kalau kayak. Jadi kamu aslinya Bandung. Iya. Tinggal di sini sama teman-teman. Berapa penghasilan sehari? Sehari kadang 5.000, kadang 7.000, kadang 10.000. Buat apa itu uangnya? Uangnya buat makan, buat bayar kontrakan. Berapa kontrakannya di sini? Kontrakannya 400.000. Bagi berapa sama teman? Bagi 4 berarti satu orang 100.000. Dengan penghasilan kamu sehari berapa? 5.000? 5.000. Sehari?
Apa yang membuat kamu sedih? Nanti kalau gak bisa bahagia orang tua. Nggak bisa bahagiain orang tua. Kenapa kamu nggak bisa bahagiain orang tua? Karena dengan keadaan kayak gini, Kamu pengen sekolah tapi nggak ada biaya. Ijazah kamu hanyut kena banjir. Jadi kamu nggak bisa ada pekerjaan. Mau nggak mau kamu jadi tukang sol sepatu. Udah pernah ngasih penghasilan dari itu? Kamu sol sepatu ngasih buat orang tua? belum. Kenapa? Karena nggak cukup, untuk sehari-hari aja nggak cukup. Kalau udah bagi aku menyemangati hidup hari. Setiap hari lihat, setiap hari nonton di CSO. Hari juga sedih. Sedihnya kenapa? Kalau agak peduli sama orang miskin. Kalau agak juga sering kasih ke orang-orang anak yatim, orang jalanan. Itu yang membuat hari sedih, kalau sedih. Apalagi yang disampaikan Ari sama kau ya? Kenapa Ari bisa bilang kau dia memang Ada saya lihat di catatan keluarga begitu baik, keluarga perhatian sama orang miskin. Hari sedih, hari nggak bisa bahagia orang tua hari. Keadaan hari, rumah hari, keluarga hari, semuanya pada ngumpul. Tapi jangan keadaan rumah kayak gitu. kayak gitu maksudnya gimana Ari? Rumah juga jelek. Pada bolong. Semua anak-anak mama tinggal di sana. Apa sih dalam hidup Ari yang membuat Ari nangis, sedih? Apa sih doanya Ari kalau boleh tahu? Hari suka berdoa. Hari pengen jadi orang sukses. Kayak Kak Olga. Amin. Membuat Ari sedih apa? Yang membuat hari sedih, hari nggak bisa bahagiakan orang tua. Dengan cara apa Ari kalau menyembahagian orang tua kalau yang ada di dalam pikiran Ari? Gimana mau bahagian orang tua? Sekolahnya Ari aja nggak tamat. Ya mau gimana lagi kalau enggak, biaya juga nggak punya, jasa juga terhanyut banjir. Di situ Ari berpikir, apakah Ari harus jadi tukang sol sepatu?
biar dapat uang. Ari kan pasti dalam hidup pasti ada cobaan atau ujian yang membuat Ari sedih. Apa sih ujian terberat Ari yang membuat Ari sedih dan menangis? Yang membuat Ari sedih, hidup Ari kayak gini. Orang lain pada menghina karena Ari gak punya kerja. Mencintaimu seperti kemahaanmu. Hidup Ari kan Pak. Buat makan aja Ari selalu ngutang dulu. Bekerja tak pernah mengenal lelah. Walau malam tiba, ia masih bergelut dengan semir dan sepatu. Itulah pekerjaan yang dilakukan seorang remaja bernama Ari. Kehidupannya tidaklah sama dengan kehidupan remaja pada umumnya. Ari harus bekerja keras hanya untuk mendapatkan uang 5.000 rupiah. Ia tak pernah mengeluh lelah, meski kadang ia terlelap saat bekerja. Berjuang, Ari. Jalanmu masih sangat panjang. Ari kan pasti dalam hidup pasti ada cobaan atau ujian yang membuat Ari sedih. Apa sih ujian terberat Ari yang membuat Ari sedih? Yang membuat Ari sedih, hidup Ari kayak gini. Orang lain pada menghina karena Ari gak punya kerja. Hidup Ari pas-pasan. Buat makan aja Ari selalu ngutang dulu. Berapa banyak lagi air mata, berapa banyak Keluarga, lagi Ari sangat bahagia karena Ari pengen ketemukan sama Kak Olga. Sekarang Kak Olga ada di sini di depan Ari. Ari cuma bisa lihat di TV. Tapi sekarang Ari bisa lihat, berapa banyak lagi bisa lihat Kak Olga dengan nyata. Apa perasaannya Ari bisa bertemu sama Olga? derita menyapamu. Perasaan Ari bahagia. Amin ya Allah. Banyak lagi Doa apa buat Kak Olga? Kak Olga mudah-mudahan jadi saksi rezekinya banyak. Amin ya Allah. Dia juga
Catherine banyak membantu orang-orang yang butuh bantuan Kak Olga. Amin ya Allah. Oh, boleh. Iya. Iya, jadi sok. Iya, lagi syuting catatan Olga. Bukan pulang pacaran. Iya, itu habis dari Facebooker baru bisa syutingnya sekarang. Dari mana, Mas? Kerja di mana di situ? Seberang. Oh, baru pulang. Hati-hati ya. Salam ya sama keluarga ya. Salam hangat. Lebaran ke rumah saya. Iya, sama-sama. Udah pulang, ya Allah, masih aja berdua-duaan. Boncengin. Masih aja pacaran. Bapak namanya siapa, Pak? Ahmad. Pak Ahmad. Udah berapa lama kerja jadi jualan tahu gejrot, Pak? Ya 20 tahunan. Allahu Akbar, lama banget. Hah? 20 tahun. Berapa sehari, Pak, tahu gejrot? Ya tergantung lakunya sih. Lakunya banyak ya, untungnya banyak. Tinggal di mana, Pak? Di Pedurenan Minta kuah jagung, Pak. duanya. Istri di mana, Pak? Di Cirebon. Di kampung. Bapak di Jakarta sama siapa? Ya sama teman-teman. Kok Bapak ke Jakarta? Nekat banget, Pak. Kan Jakarta keras. Ya tapi saya lebih mementingkan keluarga sih. Kalau di kampung. Anak kelasnya juga saya lebih mengutamakan keluarga. Amin ya Allah. Di kampung, Bapak kerja apa sebelumnya? Ya kerja rotan itu. Udah pulang kampung? Saya di Jakarta kurang lebihnya 20 hari kali pulang. Oh, dekat ya Pak Cirebon. Lebaran pulang, Pak? Ya hanya sebulan kalau pendapatannya udah cukup. Kalau nggak ada duit, nggak pulang berarti. Ya, udah. Kasihan dong Pak, anak bini nungguin di rumah. Ya habis gimana lagi? Namanya juga pendapatan, kalau nggak dapet ya gimana, mau jalan kaki pulangnya. Aduh, pedes banget, Pak. Berapa Pak harganya, Pak? 5.000. Pak, nggak ada uang kecil saya. Ya nggak apa-apa, besok juga nggak apa-apa. Ah enggak, ntar saya mati ditagih nanti. Nggak mau Pak saya. Ini kan bulan puasa, biarin buat amal saya nggak apa-apa. Boleh ya Pak? Gratis ya? Alhamdulillah. Saya mau orang nggak tegaan Pak. Kok sepi sih? Gak usah kembali. Buat ente ke Cirebon. Salam mama bini sama anaknya ya. Insya Allah. Kok sedih banget kayaknya lihat saya Mas. Ya. Karena baru pertama kali ini saya pulang sama Mas Olga. Amin. Saya merasa terharu atau gimana gitu. Iya, mata bapak berkaca-kaca kayak sedih banget. Ada salam buat istri kamera. Oh, Ngomong sama istrinya. Siapa nama istrinya? namanya Sumini, Sumini, terus anaknya Marfu'ah, Marpu'a, terus Rifai, Ripai. Maulana Kafir. Salam bilang. Bapak lagi kerja. Salam buat anak istri saya, mudah-mudahan dapat duit yang banyak ya. Amin. Amin, makasih ya Pak. Iya. Ripai dulu nih Pak.
Pemirsa catatan Olga, sekarang saya masih sama Ari. Ari kepingin saya ajak ke restoran saya. Di situ kan banyak tamu tuh, ya kan? Dia kan nanti bisa apa tuh namanya? Sol sepatu ya di situ ya. Nah, nanti kamu di situ tuh. Kalau mau makan makan aja, ya. Bebas terserah. Kayak tahu nggak restoran kau? Boleh-boleh saja kau punya rupa yang indah. Boleh-boleh saja kau bergelimang. Nah pemirsa, ini di dalam ada restoran Olga, biar lu tahu. Pak gini. Tegang banget ente kayak mau ngambil rapot. Santai aja mukanya kalau ketemu artis. Biasa, saya kan artis yang paling ditakutin. Pak, Bapak sepatunya ini nggak ada yang rusak nggak? Buset, jidat sama sepatu mengkilap banget berdua. Udah mau jebol? Disemir-semir mau ya? Semirin. Ini security yang jaga restoran Olga, ya kan? Jangan kan maling, nyamuk sama dia dibentak nangis. Pirit-pirit. Ini jauh-jauh dari kampung Pak, namanya si Ari, emak bapaknya di Bandung, dia ke Jakarta ngontrak, dia tukang semir sepatu, tukang sol, gitu. Buka atuh Pak sepatunya. Satu aja boleh. Bersih, ya. Berapa biasanya? 5.000 ya ngasihnya? Iya. Untuk satu sepatu atau 2 sepatu? Satu. Oh, satu? Iya. Bapak tunggu di pos, nanti diantarin di pos. Oh iya. Udah begitu aja dulu. Maafin Pak, ya Allah. Oke pemirsa catatan Olga, sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Luar biasa hari ini saya bertemu dengan Ari, ya, yang hidupnya merantau dan maaf pemirsa. Kenapa? Enggak, ini siapa ketok-ketok? Ya Allah ya Robby. Ente kayak beras di belakang begitu. Lagi ngapain sih di belakang situ? Aneh ngimpi aku di sini. Tiduran. Ente kan aneh aja. Ente kadang-kadang tidur depan toko orang. Tidur di dalam kasur. Tega banget ditaruh di situ. Udah deh. Yang tega tuh ente. Dicari-cari nggak ada kemana-mana. Nah, ini nih gimana? Ini Olga ngebantu orang dari Bandung. Oh iya. Merantau di ngontrak di Jakarta. Ibu bapaknya nggak ada di Bandung. Itu buat muka. Dia ini salah satu contoh lagi betapa Islam itu mendorong orang untuk bekerja keras sebisa mungkin. Oh harus. Kalau kita iya. masih sehat, masih kuat, masih bisa Betul. bekerja keras. Makanya di Islam itu pengemis yang masih sanggup untuk kerja itu nanti di akhirat bakal ngadep Allah tanpa muka, tanpa kulit muka. Maksudnya gimana Ustaz? Nah itu sebagai bentuk penghinaan buat mereka yang males sebenarnya bisa kerja tapi nggak mau kerja, Allah bakal hinain nanti di akhirat. Iya, kalau di dunia kan mungkin mereka nggak tahu malu ya. Sebenarnya bisa kerja tapi nggak mau kerja gitu, tebel muka aja. Di akhirat nggak bisa begitu. Oh gitu. Nah ya, jadi mereka yang bekerja keras itu dapat ganjaran yang besar dari Allah. Karena dulu Rasulullah itu sampai ada sahabat yang malu kan ketemu Rasul. Karena waktu di dunia, Nah, waktu jadi ceritanya ketika Rasul pulang perang sama sahabat-sahabatnya, ada sahabat malu ketemu. Kenapa? Karena dia nggak bisa ikut. Kenapa nggak bisa ikut? Karena dia harus nafkahin keluarganya dan tetangga-tetangganya. dengan mengemis. Bukan mengemis, bekerja keras. Oh. Nah, waktu ketemu Rasul, akhirnya Rasul tahu bahwa dia nggak bisa ikut perang karena dia harus kerja keras, nafkahin keluarganya, nafkahin tetangga-tetangganya. Pada saat itu kemudian Rasul bilang kemuliaan dia yang bekerja keras itu nggak kalah dari kemuliaan mereka yang bekerja karena Allah. Jadi mulia banget orang yang mau bekerja. Oh luar biasa. Berarti Hari hebat. Kamu sangat mulia sekali karena kamu mau ikut bekerja ya. Apalagi dia pengen banget ngebagiin orang tua.
Nah, Ente itu udah lebih besar lagi. Ente udah pernah belum ngebahagiain orang tua? Ente kenapa nanya aneh? Aneh nanya ente mestinya. Ane udah bahagiain. Aneh juga udah. Apa salah satunya Ane mau tanya? Salah satunya, mending ente ketemu orang tua aneh ntar ente tanya. Repot. Ente jangan ngasih PR susah. Ari gak usah bersihin sepatunya dulu ya. Ari, ini ada sedikit rezeki buat Ari ya. Mudah-mudahan diterima dengan ikhlas ya. Sekecil apapun yang dikasih sama Olga, yang penting ketulusan hati Olga. Ya. Jadi buat bantu-bantu Ari, buat bayar uang kontrakan, buat nambah-nambah Ari jadi tukang sol sepatu ya. Ya, sekalian Ari kalau bisa pulang kampung deh. Ya. Ketemu bapak mak lu apalagi mau lebaran. Iya. Pakai pelukan lagi, mau pergi haji lu. Ya udah lo pokoknya pulang kampung ketemu sama emak bapak lo ya. Iya. Biar diantarin sama Ustadz. Ustadz. Hilang lagi. Koruptor. Bentar-bentar hilang, bentar-bentar hilang. Ya udah deh. Pemirsa catatan Olga, ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau Olga ada salah-salah kata dan perbuatan. Pastinya hari ini Hari harus tetap semangat dan bisa membahagiakan orang tuanya. Dan hari ini juga Hari harus pulang kampung karena mau lebaran Hari harus ketemu sama orang tua, minta maaf apa kesalahan Hari. Pemirsa catatan Olga, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa catatan Olga tuh ada nenek yang dulunya ke satpam. Saya nggak tahu nenek-nenek itu petani. Apa nenek-nenek itu lagi jualan? Masih lagi jualan ya? Ini kan sebenarnya apartemen saya. Ya, saya lantai 8. Lantai 8. Lantai 8. Ah. Saya beli apartemen itu harganya Berapa? hampir 6 miliar. Ini ada di sini nomor 8, nomor 8 sini. Cuma saya tidurnya di parkiran. Kenapa? Tolong. Dari sana, dari sini. Alamat project, Pak. Saya dari siang. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa setiap tetesan keringat tak akan pernah menetes dengan sia-sia. Semua akan berakhir dengan cerita indah.